Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ya, saya Ahmad Fauzan Behaki, Pengasih Fauzan. Saya pendamping PKH Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Cisalak. Ini bukan sedang P2K2, tapi bagaimana pertemuan untuk pencegahan stunting. Jadi stunting. Nah, di sini ada Ibu Fitri kebetulan, dan juga ada beberapa ibu-ibu yang lain di belakang situ. Nah, eh, kita akan mulai. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai modul 8 sesi 1. Di mana modul dalam sesi 1 itu adalah bicara mengenai potensi diri dan juga keluarga dalam penanganan dan pencegahan stunting. Nah, sebelumnya Ibu Fitri masih ingat nggak dengan materi sebelumnya di modul 7 membahas apa aja? Ya, modul 7 membahas pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Terus apa lagi? Oke, nah di modul 7 kita akan tanyakan ke Bu Fitri apakah sudah menjalankan komitmen sebelumnya. Sudah. Apakah di rumah sudah menjalankan cuci tangan pakai sabun? Sudah dong, Pak. Oke, bagaimana cuci tangan pakai sabun? Pertama-tama siapin air bersihnya dulu. Oke. Terus siapin hand sanitizer-nya Atau sabun ya. atau sabun. Selalu sedia di rumah. Kemudian kita siapin air atau kerannya yang bersih. Oke, itu Ibu Fitri sudah komitmen dalam CTPS. Nah, yang kedua adalah mengenai jamban sehat. Nah, kita akan tanyakan lagi, Ibu Fitri rumahnya sudah menyediakan jamban sehat? Sudah, Pak. Oh, sudah tuh teman-teman. Teman-teman sudah belum menyediakan jamban sehat? Ini penting banget supaya kebersihan lingkungan, karena berhubungan dengan modul 7 mengenai kebersihan diri dan juga lingkungan. Nah, setelah materi sebelumnya mengenai kebersihan, ya, mengenai sanitasi, kita bahas modul 8 nih teman-teman. Ini mengenai potensi diri dan juga keluarga dalam penanganan dan pencegahan stunting. Jadi saya jelasin dulu, nanti kita akan dialog dengan Bu Fitri dan juga ibu-ibu yang lain apakah keluarganya sudah menjalankan komitmen dalam mengenal potensi diri mereka dan juga keluarga. Potensi diri itu kurang lebih mengenai ibu sebagai pribadi, ibu hamil atau enggak menyusui, dan lingkungan keluarga yang mendukung dalam pencegahan itu. Dan potensi lingkungan ini mengenai lingkungan sekitar, misalnya apakah ada potensi ekonomi atau alam sekitar yang dimanfaatkan sama ibu untuk gizi sehat, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman nanti juga bisa belajar dari kita semua. Oke, yang pertama teman-teman, kita bahas mengenai pertanyaan ibu-ibu semua, apakah selama kehamilan mengalami hal yang mungkin sakit atau jatuh sakit? Pernah? Pernah, Pak. Oh, pernah. Pernah. Oh, berarti ibu selama kehamilan tidak sehat? Pernah. Tapi lebih ya. banyak sehat atau tidak sehat? Banyaknya sih sehat. Oh, kalau banyaknya di sehat. trimester pertama. Oke. Trimester ketiga baru banyak gak sehatnya. Tuh banyak gak sehatnya karena Bu Fitri? Karena sering pegal-pegal ya, Pak ya. Okay. Biasa. Terus juga kita sering ngalamin cepet capek. Mungkin karena pola makan kurang sehat kali, Pak, sayangnya. Tuh teman-teman, penting banget menjaga pola makan supaya biar tetap sehat. Nah, yang kedua, si suami memberikan dukungan nggak selama ibu hamil? Ya, tentu saja, Pak. Oh, mendukung. Dukungan Tuh iya. penting banget nih teman-teman. Ibu hamil harus dapat dukungan suaminya. Ya. Iya, betul. Suaminya kerja full? Kerja full sampai malam. Sampai malam. Oke, berarti dapat lembur. dukungan sampai lembur. Nah, saat sudah masa menyusui atau anak sudah lahir, apakah sang suami terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya sih, Pak, suka mendapat pengasuhan. Misalkan kalau pagi sebelum kerja, suami yang ngasuh gitu. Jadi kita giliran. Nah, teman-teman, jadi sekalipun sibuk kerja, ayah atau suami tetap harus terlibat dalam pengasuhan. Tidak boleh namanya hanya kepada istri atau ibu. Nah, berarti ini iya ya, teman-teman, kita checklist ya. Dan yang keempat, anak sudah mendapatkan ASI eksklusif? Tentu, Pak. Oh iya. Jadi
susu formulanya ditahan dulu nanti kalau setelah 6 bulan. Jadi ASI eksklusif dulu supaya sehat. Nah, kalau misalnya ada kasus yang ibu menyusui cuma susunya tidak keluar, bagaimana bu baiknya? Gimana Pak? Ibu menyusui cuma susunya tidak keluar, susu ASI-nya. Oh, nanti kan ada treatment, misalkan pijit. Oke nih teman-teman, jadi Bu Fitri malu-malu sama temannya. Jadi memang susu formula itu dalam keadaan-keadaan yang genting, ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti Ibu Fitri dan temannya ini memang alhamdulillah bersyukur ada ASI eksklusif yang bisa diberikan kepada sang buah hati. Kemudian yang kelima, asupan gizi anak sudah tercukupi belum setiap hari? Sudah Pak, jadi kita ada sayur, ada protein, juga mineralnya harus tercukupi. Tuh, berarti ada 3 poin pokok. Kalau kurang lebih dirangkum ya, karbohidrat tetap penuhi walaupun hanya bubur. Dan yang kedua adalah vitamin, buah-buahan dan protein. Nah ini harus tercukupi teman-teman. Berarti Bu Fitri ini komitmen. Yang keenam, anak ini kondisinya bersih nggak, misalnya mungkin jarang mandi atau sering mandi mungkin? Sering mandi Pak, kadang 3 kali sehari. Kadang 3 kali sehari itu teman. Ini jarang banget nih, biasa orang kan cuma 2 kali doang, ini 3 kali coba. Oke. Yang ketujuh, sudah memantau tinggi badan anak setiap hari setiap bulan, Ibu Fitri? Iya Pak, kita suka intens ke posyandu, biasanya ada posyandu di lingkungan sekitar. Kita pasti mengukur tinggi badan anak. Nah teman-teman tuh penting banget, nggak cuman saat tertentu atau sakit, tapi setiap bulan wajib dicek tinggi badan sebagai pemahaman bahwa stunting itu dimana kondisinya anak ini kadang di bawah tinggi normal. Nah semoga teman-teman rajin untuk mengecek tinggi badan anak. Dan yang 8, berat badan anak juga dipantau setiap bulan Bu? Dipantau Pak, jadi kita pengen tahu naiknya berapa ons, turunnya berapa ons, biar kita tahu anak ini sakit atau sehat. Oke tuh, berat badan tuh penting juga dicek teman-teman tiap bulan. Oke, yang ke-9. Nah nih, keterlibatan orang tua dalam bermain sama anak. Nah Bu Fitri sering main gak sama anaknya, diajak main keluar atau apa? Kalau bermain sih Pak, makanya anaknya itu jarang, mungkin bisa dibilang jarang sosialisasi ya. Tapi sekarang harus bisa mengenalkan pada lingkungan sekitar, wajib itu. Soalnya untuk perkembangan. Tapi pada intinya sering bermain sama anak ya Bu ya? Iya. Nah, jadi Bu Fitri ini sering main sama anak. Jadi anaknya ini nggak dititipin gitu bahasanya. Jadi intens bermain sama anak. Oke. Kalau yang ke-10, anggota keluarga sudah bekerja anggota keluarga yang lain sudah bekerja sama dalam mengajak anak untuk pekerjaan rumah tangga? Iya Pak, biar saya nggak terlalu capek juga. Makanya suami suka bantuin. Nah ini penting banget nih, ternyata emang capek banget untuk ngasuh anak batita bayi di bawah 3 tahun, dan pentingnya menjaga jarak usia kehamilan supaya nih kayak Bu Fitri ini juga kadang manusiawi sih, semuanya pasti capek dan butuh bantuan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh anak maupun ada yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan teman-teman juga harus bisa memanage itu. Oke teman-teman, nah kita lihat nih komitmennya Bu Fitri ya. Dari poin 1, ibu sehat alhamdulillah, dan kemudian yang kedua ini ayah memberikan dukungan, iya. Ayah terlibat dalam pengasuhan anak, iya. Komitmen sudah mendapat ASI eksklusif, iya. Asupan gizi anak sudah tercukupi, iya. Anak termasuk kondisi yang sehat dan bersih, iya. Kemudian sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan, iya. Memantau berat badan anak, iya. Orang tua membiasakan bermain, iya. Dan 10, anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah ternyata Bu Fitri ini termasuk orang yang komitmen terhadap mengenal potensi diri dan keluarga untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kita lihat nanti, semoga Ibu Fitri komitmen untuk momentum berikutnya. Ibu yang lain pasti juga ya? Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana ibu-ibu ini juga harus bisa mengenal lingkungannya. Kebetulan di sini Bu Fitri ini tinggal di lingkungan yang cukup asri dan hijau, di mana ada banyak potensi lain. Mungkin saya bisa perlihatkan teman-teman.
ya. Itu ada sawah hijau, ada perkebunan, ada peternakan.